Pemirsa, pemerintah mulai memberlakukan diskon tiket pesawat. Diskon tiket pesawat ini diberikan dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni hingga Juli 2025. Dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 di kisaran 5%, berbagai langkah strategis dilakukan. Salah satu langkahnya meningkatkan konsumsi masyarakat melalui diskon tiket pesawat. Diskon tiket pesawat ini diberikan dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni hingga Juli 2025. Dengan insentif PPN-DTP ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 430 miliar rupiah. Kebijakan insentif diskon tiket pesawat ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2025 lalu. Insentif ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan periode penerbangan mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Pemirsa, pemberlakuan insentif diskon tarif pesawat disambut baik kalangan maskapai dan pelaku usaha di sektor transportasi dan pariwisata. Indonesia National Air Carriers Association atau INACA menilai insentif diskon tiket pesawat bisa mendorong bertambahnya jumlah penumpang penerbangan. Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menilai pemberian diskon tarif pesawat berupa PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6% dapat membuat ekonomi bergeliat dengan makin banyaknya masyarakat yang bepergian terutama di musim libur sekolah mendatang. Di mana insentif PPN-DTP tiket pesawat yang diberlakukan pada Juni hingga Juli 2025 ini untuk mendukung aktivitas libur anak sekolah. Diharapkan diskon tiket pesawat ini dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri. Memang ini menjadi salah satu siklus kenaikan minat orang untuk bepergian dengan pesawat udara, terutama liburan sekolah yang panjang ya, di bulan Juni sampai Agustus biasanya. Ini memang itu benar ada selalu naik, tapi apakah dengan insentif ini akan membuat ada kenaikan lagi, karena umumnya pengalaman saya sendiri sebagai orang tua, kalau liburan sekolah itu kita biasanya merancangnya sudah jauh hari, mungkin dalam waktu 1 minggu terus yuk kita pergi, itu nggak mungkin. Jadi kita biasanya 3 bulan sebelumnya, 2 bulan itu udah mepet, itu sudah merancang pergian dan sudah beli tiket juga gitu. Hingga menurut saya ya ini nggak begitu banyak. Presiden Prabowo hari ini membuka pameran pertahanan di Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, dan Indo Defense 2025 diikuti 55 negara serta 1.180 industri pertanahan. Presiden Republik Indonesia membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto membuka langsung Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Selain membuka langsung Indo Defense 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan kepala delegasi dari sejumlah negara. Indo Defense 2025 diikuti 55 negara serta 1.180 industri pertahanan, baik dari dalam maupun mancanegara, salah satunya Amerika Serikat dan Turki. Berbagai alutsista dari dalam dan luar negeri dipamerkan. Pameran alutsista bukan hanya sebagai bisnis pertahanan, tapi juga menjadi kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya
kedaulatannya dirampas. Indodefense 2025 yang digelar pada 11 hingga 14 Juni 2025 terbuka untuk publik pada hari keempat sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk melihat perkembangan alutsista terkini. Presiden Prabowo menegur langsung salah satu anggota Pas Pampres yang menghempaskan tangan seorang jenderal bintang 1 dari negara sahabat dalam gelaran pameran Indodefense di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kejadian terjadi pada saat Presiden Prabowo berhenti di salah satu stand milik Turki. Sempat berbincang bersama sejumlah jenderal asal Turki, salah satu jenderal dari salah satu negara sahabat hendak merangkul Prabowo. Dengan sigap, anggota Pas Pampres menepis tangan jenderal tersebut. Prabowo yang menyadari hal ini langsung menegur pasukan pengamanan presiden itu. Presiden Prabowo bahkan mendorong anggota Pas Pampres tersebut yang langsung ditanggapi permohonan maaf dari sang Pas Pampres. Mantap.